Selamat siang Pak Ako. Selamat siang Pak Marno. Saya bisa minta waktunya sebentar. Saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di kelas saya. Bisa sekali Pak Marno. Jadi begini Pak Ako, kira-kira 3 bulan terakhir ini di kelas saya mengalami permasalahan di mana anak-anak saya ini kurang antusias menerima pembelajaran, dan dari beberapa bagian murid saya juga mereka tidak terlalu serius untuk mengerjakan tugas individunya maupun kelompok. Oh, begini. Murid Pak Marno tidak bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan lalai dalam mengumpulkan tugas. Kira-kira dari bincang-bincang kita, apa yang Pak Marno harapkan? Saya mengharapkan bincang-bincang ini Pak Ako bisa memberikan saya solusi agar permasalahan yang saya hadapi ini ada jalan keluarnya, dan murid-murid dalam kelas saya bisa kembali antusias dalam belajarnya dan mulai tekun untuk mengerjakan tugasnya baik individu maupun kelompok. Itu Pak. Oke Pak Marno. Solusi ini kita harus cari bersama. Sebelum itu, apa yang Pak Marno pikirkan? Jadi yang saya pikirkan mungkin dalam memberikan materi pembelajaran, saya merasa saya sebagai guru masih sedikit monoton atau terlalu berpusat pada saya, sedangkan murid-murid saya hanya mendengarkan atau mengikuti instruksi yang saya arahkan, seperti itu Pak. Monoton itu maksudnya tidak memberi ruang untuk mereka atau bagaimana? Ada ruang tetapi tidak terlalu penuh untuk anak-anak saya. Sehingga lebih berpusat pada guru. Iya Pak, benar. Dari pengalaman guru selama ini, kira-kira solusi yang Pak Guru ingin itu seperti apa? Yang saya inginkan itu, karena saya juga banyak mendengar, banyak membaca dan melihat di berbagai media bahwa ternyata pembelajaran sekarang ini harus berpihak pada murid. Kemudian guru itu harus melihat setiap kebutuhan belajar muridnya, sehingga anak-anak itu sendirinya dengan berkembang dengan sendirinya. Ya, jadi pembelajaran sekarang harus berpihak pada murid. Kita guru harus terlebih dahulu melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui kebutuhan masing-masing murid, sehingga bisa menjawab permasalahan yang Pak alami. Kira-kira Pak Marno melakukannya kapan dan pihak-pihak mana yang Pak Marno membutuhkan keterlibatan? Mungkin dalam 1 minggu ini saya mulai melakukan seperti yang Pak sampaikan itu, melakukan apa? Diagnosis apa? Diagnostik, asesmen diagnostik. Diagnosis untuk melihat tingkat kebutuhan belajar murid saya. Kemudian saya akan menyusun rencana pembelajaran, kemudian juga menyiapkan sumber-sumber belajar yang memadai berdasarkan kebutuhan dari murid saya. Mungkin ada butuh pihak-pihak yang membantu guru. Pihak yang membantu saya termasuk Pak Ako, kemudian juga teman-teman rekan guru yang lain di sekolah ini yang mungkin yang mempunyai wawasan lebih. Mungkin kita saling berkolaborasi agar permasalahan yang saya temukan dalam kelas saya ini dapat diselesaikan. Terima kasih Pak Marno. Itu solusi yang akan kita jalani bersama. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab, kapan kira-kira mulai?
dalam minggu ini. Dan itu harus dilakukan secara terus-menerus supaya itu menjadi budaya positif yang ada di sekolah ini, sehingga kedepannya mutu pendidikan kita, terutama anak didik kita, dapat tercapai dengan baik. Itu yang menjadi tugas kita bersama. Oke, saya sangat terima kasih kepada Pak Ako ya, hari ini sudah dengan bincang-bincang ini sudah memberikan saya solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas saya, dan kegiatan ini akan saya lakukan secara terus-menerus supaya setiap permasalahan yang saya hadapi di kelas dapat berjalan dengan baik, dan saya yakin bahwa dengan solusi ini saya mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak padamu. Terima kasih Pak Marno. Berkat kolaborasi, pasti suasana pendidikan di sekolah kita dan mutu pendidikan di sekolah kita, terutama anak murid kita, dapat berubah atau dapat meningkat dari waktu ke waktu. Terima kasih. Selamat melaksanakan solusi-solusi yang sudah kita bicarakan. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Ako. Terima kasih. Ya, dari hasil observasi proses praktik coaching dengan menggunakan mode digital oleh dua teman saya, Pak Ako dan Pak Marno, yang pertama mereka menyampaikan tujuan kegiatan coaching ini dengan baik. Terus mereka juga sudah melakukan identifikasi berupa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching itu sendiri. Dari hasil observasi juga antara Pak Marno dan Pak Ako sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi untuk coaching yang untuk Pak Marno sendiri yang nantinya beliau akan melaksanakan ke depannya, dan sebagai bentuk tanggung jawabnya juga Pak Marno selaku coach di sini juga memberikan penguatan bahwa beliau akan melakukan saran atau solusi yang sudah ditemukan bersama tadi untuk minggu-minggu ke depannya. Begitu hasil observasi proses praktik coaching model kita oleh Pak Ako dan Pak Marno. Terima kasih.